Kebaikan. Namun, ketika dia baru saja menutup matanya, dia terkejut menemukan bahwa meskipun kesadarannya terhalang, persepsi abnormalnya tidak berpengaruh sama sekali. Lin Nan selalu mengandalkan persepsi daripada kesadaran spiritual, jadi penemuan ini merupakan kejutan baginya. Persepsi berbeda dengan kesadaran spiritual, ketika kesadaran spiritual dihasilkan, ia dapat dengan mudah menyebabkan fluktuasi aura dan ditemukan oleh orang lain, tetapi persepsinya berbeda. Tidak ada fluktuasi aura sama sekali, dan orang lain tidak dapat mendeteksinya meskipun mereka menginginkannya. Tertawa, Lin Nan segera mengaktifkan inderanya dan mulai mencari meridian dan dantian dengan hati-hati di seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa tanpa pil emas pengembalian besar, mustahil untuk pulih seperti sebelumnya. Bahkan pil pengembalian besar hanya dapat membuka meridian yang diblokir. Tanpa kesadaran spiritualnya, seolah-olah dia tiba-tiba terisolasi dari dunia, dan dia tidak lagi memiliki hubungan dengan binatang guntur ungu dan roh pedang Suanyuan. Saya belum mengetahui situasi spesifik Anda, jadi Lin Nan tidak bertindak gegabah. Justru karena cincin lingin yang diberikan Qiu Weiwei kepadanya sebelumnya, dia menjaga cincin luar angkasanya tetap utuh. Seharusnya ada beberapa pil pengembalian hebat di sana. Sedangkan untuk pil lainnya, dia tidak memperhatikannya dengan cermat. Dengan ramuan ini sebagai cadangan, Lin Nan tidak memerlukan ramuan lain untuk saat ini. Namun, lebih sulit untuk mengembalikan ramuan emas, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Jarang sekali menemukan tempat sepi seperti ini di sini, dan ini adalah kesempatan bagus untuk memulihkan diri. Saya yakin Geleng Chan tidak akan pernah menemukan tempat seperti itu. Kebaikan. Melalui persepsi abnormalnya, Lin Nan dengan cepat menemukan 3 praktisi yang pernah berbicara dengannya sebelumnya. Anak itu terlalu tenang, seolah dia tahu situasi di sini. Pertama, kultivator yang memberi Lin Nan cincin luar angkasa berkata kepada 2 lainnya dengan beberapa keraguan. Dari perkataan dan perbuatan Lin Nan, dia merasa ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Perasaan yang diberikan Lin Nan padanya jelas tak terduga, terutama mata Lin Nan yang masih segar dalam ingatannya. Biasa saja, tanpa rasa dendam, bahkan tidak sedikit pun rasa takut. Bahkan jawaban Lin Nan yang tampaknya tidak berdaya namun lugas di akhir membuatnya bergumam di dalam hatinya, selalu merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Haha, kakak ketiga, kenapa kamu menjadi semakin banci? Ketika kamu sampai di sini, langit tidak akan merespon, dan bumi tidak akan bekerja. Bahkan jika dia adalah seekor naga, dia harus digulung olehku, dan meskipun dia seekor harimau, dia harus berbaring. Aku ingin masalah apa yang akan terjadi di tanganku, Zheng Ping, kecuali dia mati. Segera setelah itu, kultivator lain yang terlihat seperti seorang pemimpin mengangkat bibirnya sedikit dan berkata kepada lelaki tua itu dengan sedikit bangga. Terus terang, Zheng Ping memiliki keputusan akhir di Changlong Ridge. Jika dia mengatakan telur itu berwarna hitam, maka telur itu berwarna hitam bukan hanya karena ada kekuatan besar di belakangnya, tetapi juga karena dia berkolusi dengan pejabat itu, dia datang dengan metode seperti itu. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir seseorang akan mencuri batu roh tersebut, dan Anda tidak perlu membayar upah apapun. Anda hanya melakukan makanan sederhana untuk manusia, dan harga yang Anda bayarkan jauh lebih kecil. Bos Zheng, saya tidak bermaksud begitu. Saya selalu merasa anak ini sedikit tidak normal. Lebih baik berhati-hati. Setelah mendengar penjelasan Zheng Ping, anak ketiga juga tersenyum tipis, mengetahui bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Tempat ini dijaga ketat, dan akan mengejutkan jika seseorang bisa melarikan diri dari sini. Karena Anda terjebak di sini, Anda harus menambang selama sisa hidup Anda, atau bahkan mati di sini. Jika bukan karena belasan orang yang tewas tertimpa tanah longsor kecil beberapa hari yang lalu, tidak akan ada kekurangan tenaga kerja di sini untuk saat ini. Dan Lin Nan ditangkap pada saat ini. Oke, mari kita awasi anak ini untuk sementara waktu agar tidak ada kesalahan di kemudian hari. Manfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu dari sekte mana dia berasal. Jika dia tidak memiliki latar belakang, biarkan dia terus menambang di sini. Jika dia punya latar belakang, kami akan mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Akhirnya, kultivator yang diam itu berbicara. Jelas dia tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ini. Bagaimana dengan latar belakangnya? Apakah ada orang lain yang menemukan tempat ini? Tidak apa-apa, ada seseorang di sini dan aku akan menjagamu. Benar saja, setelah Zheng Ping mendengar ini, dia langsung menjadi tidak senang. Dia melirik kedua bersaudara yang berdiri di depannya, berteriak dengan tegas, lalu melambaikan tangannya dan membuat keputusan akhir. Namun diskusi mereka berhasil sampai ke telinga Lin Nan. Ternyata tempat ini seperti gurun pasir. Haha, aku sungguh beruntung. Setelah Lin Nan selesai menyelidiki, dia segera membuang persepsinya, lalu tertawa sendiri dan bergumam.
Sudah lama sekali dia tidak tidur. Tidur Lin Nan sangat nyenyak. Namun, setelah kehilangan energi aslinya, dia merasa sedikit lembab di sekitarnya, yang membuatnya sangat tidak nyaman setelah berbaring. Dang dang dang, bangun, bangun, segera mulai bekerja. Pagi-pagi sekali, sebelum Lin Nan bangun sendiri, terdengar suara logam dan besi, diiringi teriakan nyaring dari anak ketiga. Kebaikan. Tanpa penundaan, Lin Nan dengan cepat melompat dari tikar jerami dan dengan cepat keluar dari gua. Melalui akal sehatnya, dia juga memperhatikan bahwa pembudidaya lain yang ditangkap juga berjalan keluar. Setelah melihat begitu banyak gua, Lin Nan secara naluriah berpikir bahwa seharusnya ada banyak pekerja di Lyon, dan tidak pergi untuk menyelidikinya. Namun, ketika para pekerja keluar, Lin Nan tiba-tiba menemukan bahwa hanya ada 40 atau 50 orang di sini. Kalian berdua pergi ke milikku yang satu, kalian berdua pergi ke milikku yang kedua, dan sisanya ke milikku yang ketiga. Orang pertama yang dipanggil namanya adalah Lin Nan, pendatang baru. Dia dan seorang pemuda yang relatif kurus ditugaskan ke tambang No. 1. Setelah anak ketiga membuat pengaturan, dia segera mengirimkan sinar kesadaran untuk menyelidiki Lin Nan. Para pekerja di sini semua tahu lokasi tambang, dan Lin Nan juga dipimpin oleh pemuda kurus, jadi tidak ada masalah di sana, semua. Kamu baru di sini, ikut aku. Sepertinya kamu harus tinggal di tambang nomor 1 sampai tidak ada yang datang. Aku akhirnya bebas. Pemuda kurus itu dengan lembut menarik Lin Nan, lalu mereka berdua berjalan menuju tambang. Pemuda kurus itu tampak sangat bersemangat dan berkata, "Kebaikan, apakah tambangnya masih bagus atau jelek?" Lin Nan tidak tahu apa-apa tentang penambangan, meskipun dia pernah mendengarnya, dia belum pernah mengalaminya secara pribadi. Apalagi dalam situasi ini, dia tidak bisa mengalaminya. Hanya saja dia baru datang, jadi dia tidak bisa menanyakan apapun untuk saat ini, apalagi saat dia melewati anak ketiga, indranya jelas merasakan sedikit gejolak pada nafasnya, jadi dia tidak bertanya. "Namaku Wei Liang, siapa namamu?" Saat dia berjalan, pemuda kurus itu menanyakan pertanyaan kepada Lin Nan. Sepertinya dia tidak memiliki niat khusus. Dia jelas hanya berbicara dengan orang-orang di bumi dan saling mengenal. Lin Nan berasal dari bumi, jadi dia tidak terkejut dengan cara bicaranya, dan dia juga dapat dengan jelas mendeteksi perubahan halus pada ekspresi orang lain melalui indranya dan merasakan apakah ada niat lain. Lin Nan ragu-ragu sejenak, lalu menjawab. Dia tidak terlihat jijik. Sebaliknya, dia melihat sekeliling, tampak sedikit terkejut. Pada saat ini, setiap gerakan Lin Nan, bahkan nada kata-katanya, sepenuhnya muncul di benak Lao Shan. Meskipun hatinya masih sedikit waspada, dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Dia selalu merasa bahwa Lin Nan memberinya dampak yang tak terduga. Mungkin ini adalah kewaspadaan atau kepekaan bawaan. Ayo, silakan periksa. Saudaraku, aku tidak takut kamu memeriksanya. Lin Nan merasa aura yang mengunci dirinya menjadi lebih ganas, dan dia langsung mencibir di dalam hatinya, dan segera memasuki area penambangan Lingxi bersama Wei Liang. Bentuk batu roh yang mereka gali saat ini bukanlah bentuk batu roh yang sering terlihat di pasaran, disebut batu kasar. Setelah digali, batu kasar tersebut harus dipoles dan dibentuk terlebih dahulu sebelum dapat dimasukkan beredar di pasar. Tapi Lin Nan agak aneh. Jika beberapa batu kasar digali setiap hari, dipoles dan dialirkan ke pasar, bukankah itu akan menyebabkan pasar berkembang? Dengan kata lain, batu kasar ini seharusnya memiliki kegunaan lain, dan tidak hanya untuk diedarkan di pasaran. Selama ribuan tahun, jika benua selatan mengikuti metode penambangan saat ini, jumlah batu spiritual di pasaran akan bertambah sejak lama, sehingga banyak batu kasar yang memiliki kegunaan lain. Tambang nomor 1 sebenarnya adalah tambang mati. Kadang-kadang tidak mungkin untuk menggali sebongkah batu kasar meskipun Anda menggali selama sehari. Lin Nan baru saja tiba. Jika Anda terburu-buru mengatur untuk pergi ke tambang lain, kemungkinan besar akan menimbulkan korban jiwa, karena setiap tambang memiliki lubang tambang khusus untuk para penambang tersebut. Saya harus pergi menambang. Tambang nomor 1 hanya membutuhkan 3 batu kasar setiap hari. Tambang nomor 3 membutuhkan 10 batu kasar. Wei Liang berhasil membawa Lin Nan ke tambang nomor 1 dan segera berbicara dengannya dan menunjuk ke lubang tambangnya. Bagaimana dengan milik kuno? 2. Lin Nan jelas sedikit bingung dan akhirnya bertanya pada Wei Liang. Haha, jangan dipikir-pikir No. 2. Hanya penambang berpengalaman yang sudah berada di sini lebih dari 10 tahun yang bisa masuk ke tambang itu. Jangan buang waktu, cepat. Setelah Wei Liang menjelaskan kepada Lin Nan, dia segera masuk ke dalam lubang tambangnya sendiri. Segera dia mendengar serangkaian suara ketukan datang dari dalam, tetapi bocah itu sudah mulai. Lin Nan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tambang nomor 1 sangat dalam dan ada gema samar yang datang dari dalam. Namun, karena obor khusus dipasang, lampunya terang dan garis pandang tidak terhalang.
Pada saat yang sama, persepsi abnormalnya langsung terlepas, dan dia memeriksa di mana batu-batu kasar paling banyak berada, berencana untuk menggali tambang sendiri. Saya menghapus. Namun, tak lama kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Sial, apakah para penambang ini bodoh? Sebenarnya ada banyak tempat dengan bebatuan kasar di seluruh tambang, dan jaraknya hanya belasan sentimeter dari lapisan batu di permukaan. Sedangkan untuk melangkah lebih dalam, Lin Nan tidak akan bisa mendeteksinya, tapi hanya batu kasar di luar saja sudah cukup baginya untuk membayar selama hampir sebulan. Dang dang dang, Lin Nan dengan cepat mengeluarkan sekop penambangan kecil, menggali 3 batu kasar hanya dalam beberapa klik, dan melemparkannya langsung ke dalam cincin luar angkasa yang diberikan orang ketiga kepadanya. Setelah selesai, tidak akan ada yang salah dengan sisa hari itu. Mungkin sejak ditemukannya tambang Lingxi di punggung Bukit Changlong, Lin Nan adalah penambang pertama yang menambang dengan begitu mudah. Lin Nan tidak menggali batu kasar lainnya. Untuk mempersiapkan keadaan darurat di masa depan, ketika dia bosan, dia dengan cepat menggunakan akal sehatnya untuk mendeteksi 3 batu kasar di cincin luar angkasa. Ketiga batu kasar ini tidak memiliki aturan baku, namun semuanya memiliki penampang seperti kristal yang terlihat cukup indah. Kebaikan. Namun, ketika persepsinya memahaminya, dia segera menemukan bahwa kekayaan energi spiritual yang terkandung di dalamnya sebenarnya lebih murni daripada energi spiritual yang terkondensasi antara langit dan bumi, dan hampir menyamai energi spiritual murni yang dimurnikan pada tahap awal kehidupannya. Jiwa yang baru lahir. Saya bertanya-tanya, apakah batu kasar ini digunakan untuk bercocok tanam? Dalam sekejap, sebuah ide muncul di benak Lin Nan, dan dia segera memikirkan kemungkinan ini. Dan selain fakta bahwa metode penggunaan ini akan menghabiskan banyak batu mentah, dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain untuk menggunakan batu mentah. Bahkan Lin Nan merasa agak sulit membayangkan menggunakan begitu banyak batu mentah untuk budidaya. Lin Nan tidak menyia-nyiakan hari ini, sebaliknya, dia memilah-milah semua yang ada di cincin luar angkasa. Yang mengejutkan, dia tidak menyangka ada ramuan emas besar, dan dia tidak tahu milik pria sial itu meninggal sebelum dia sempat mengambilnya. Dengan pil emas pengembalian hebat ini, Lin Nan dapat sepenuhnya memperbaiki meridian yang rusak, tetapi waktunya belum tiba. Dia ingin menunggu lebih lama lagi. Sekarang dia ada di sini, dia harus pergi dengan membawa sesuatu. Lin Nan, ayo pergi. Sudah waktunya untuk mengakhiri hari ini. Aku melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Aku menggali 4 potong batu kasar dan meninggalkan 1 potong untuk diserahkan besok. Hehe, aku punya sesuatu untuk dimakan. Baru pada malam hari Wei Liang keluar dari tambang dan menyapa Lin Nan. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata dengan penuh semangat. Kebaikan. Lin Nan awalnya berpikir bahwa dia akan baik-baik saja jika dia menggali 3 bagian, tapi dia tidak berharap bisa menyembunyikannya. Ini adalah kesalahan perhitungan di pihaknya. Baiklah, ayo pergi. Setelah setuju, Lin Nan dengan santai menggali dinding batu dengan sekop kecil di tangannya, tapi kemudian, sepotong batu kasar segera terguling ke tanah. Sekop ini jelas dibuat khusus, dan menggali menembus dinding batu selembut menggali tanah. Engah, mendengar suaranya, Wei Liang segera menoleh dan melihat ke arah Lin Nan, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia benar-benar tercengang. Sial, ini benar-benar keberuntungan. Dia bisa menemukan sebongkah batu kasar hanya dengan menggali. Ini hampir menyelesaikan pekerjaan setengah harinya. Kapan batu kasar itu menjadi begitu mudah? Kamu belum cukup menggali. Jangan berkecil hati. Ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ini baru hari pertama. Senang rasanya bisa menggali sepotong. Meskipun Wei Liang iri, dia juga tahu bahwa dia tidak akan pernah mengalami nasib buruk seperti ini. Terlebih lagi, ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Nan terhadap batu aslinya, dia secara naluriah berpikir bahwa Lin Nan belum melihat batu aslinya. Dia segera berbicara untuk menghiburnya. Ayo pergi. Lin Nan tersenyum acuh tak acuh dan tidak mengatakan berapa banyak batu kasar yang telah dia gali. Dia sepertinya berbicara kepada Wei Liang dengan nada yang agak santai. Wei Liang tidak terlalu peduli dengan hal semacam ini dan mengikuti Lin Nan keluar dari tambang nomor 1. Hari sudah hampir malam, dan para penambang yang seharian tidak makan dan terus bekerja, silih berganti kembali dengan suka dan duka. Di luar tambang, Lao San sedang mengumpulkan batu-batu kasar yang baru saja digali hari ini dan mendaftarkannya satu persatu. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan para penambang mati kelaparan, mereka hanya akan memberi mereka makan dan memberi mereka jatah makanan. Para penambang yang datang untuk menyerahkan batu roh secara bertahap membentuk antrian panjang, dan satu persatu mereka semua menyerahkan batu roh yang digali hari ini kepada Lao San. Harus dikatakan bahwa tempat ini cukup manusiawi. Selain kebebasan, mendapatkan makanan dan sandang tidak menjadi masalah, dan para penambang ini tidak akan mati kelaparan karena tidak menggali batu kasar.
Hah, Lin Nan, hari ini adalah hari pertamamu, jadi kamu belum menggali apapun ya, kamu tidak boleh melanggar aturan. Tetaplah di sana, aku akan memberimu masing-masing roti kukus nanti. Ketika Lin Nan berjalan ke arah Lao San, dia segera menarik perhatiannya, dan kemudian Lao San berbicara. Kebaikan, suara anak ketiga memang tidak nyaring, namun tetap menarik perhatian penambang lainnya, yang diam-diam mengatakan bahwa ada lagi pria sial yang datang. Faktanya, keadaan mereka bahkan lebih buruk daripada Lin Nan. Beberapa dari mereka bahkan telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Haha, aku kelaparan dengan orang lain. Akan aneh jika aku bisa menggali sesuatu dari milikku yang ditinggalkan itu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Lihat Wei Liang, bukankah dia menggali 3 batu kasar beberapa kali? Oh, adakah yang bisa membandingkan denganku? Anak ini sekilas terlihat bodoh. Dia bahkan tidak menggali 1 batu kasar pun di hari pertama. Ya, Wei Liang dapat menilai posisi kasar batu aslinya dengan melihat kepadatan lapisan batunya, sehingga menghemat banyak masalah dibandingkan kita mengandalkan kekuatan kasar untuk menggali. Tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, Lin Nan akan tetap berada di bawah, hehe. Setelah mendengar suara anak ketiga, para penambang lainnya menunjukkan sedikit ekspresi mengejek dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Idiot, mereka sudah mencapai tahap ini dan masih ingin menertawakan orang lain. Suara diskusi dengan jelas terkirim ke dalam benak Lin Nan, menyebabkan dia mengerutkan kening dan diam-diam merasa sedikit sedih untuk orang-orang ini. Bukannya kami tidak menggalinya, kami hanya menemukan 3 bagian. Saat Lin Nan berbicara, dia mengeluarkan 3 keping primitif dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Lao San. Ketiga batu kasar tersebut memancarkan energi spiritual yang kaya dan murni, tidak berbeda dengan batu kasar yang digali oleh penambang lainnya. Namun, ketiga batu kasar ini membuat para penambang yang tidak optimis terhadap Lin Nan tersipu malu, namun ada ekspresi terkejut di mata mereka. 3 Yuan, sial, kok kamu bisa menggali 3 batu kasar saat pertama kali tiba, dan masih ada di lubang pembuangan? Pasti beruntung sekali. Dalam sekejap, hampir semua penambang pasti memiliki ide seperti itu di benak mereka, dan mereka bahkan ingin mencoba peruntungan di tambang nomor 1. Oh tidak, Lin Nan, kamu menggali 3 batu kasar dan bahkan tidak memberitahuku. Kamu menyembunyikannya cukup dalam. Pada saat ini, Wei Liang juga menunjukkan ekspresi mata besar dan mata kecil, dan mengangkat kepalanya dari belakang, dan berkata kepada Lin Nan dengan sedikit tidak puas. Sepertinya kamu belum bertanya. Lin Nan tersenyum tipis dan menjawab dengan nada agak menggoda. Faktanya, Lin Nan tidak hanya memiliki 3 batu kasar ini, menghitung yang terakhir digali, dia memiliki total 4 batu kasar. Dia hanya ingin makan lengkap dan dia tidak ingin mengejutkan dunia. Kebaikan. Namun, ketika anak ketiga mendengar perkataan Lin Nan dan melihat bahwa dia memang memiliki 3 batu kasar di tangannya, tiba-tiba dia menunjukkan ekspresi terkejut, namun dia tidak terlalu terkejut. Hanya omong kosong belaka. Yah, lumayan, kalau begitu kamu bisa makan enak dan terus bekerja dengan baik besok. Anak ketiga melirik semua orang, lalu berkata kepada Lin Nan, tapi nadanya jelas lebih ramah. Setelah semua penambang menyerahkan batu kasar yang mereka gali hari ini, mereka mulai berjalan ke dalam gua besar yang didedikasikan untuk makan. Tentu saja mereka dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok adalah mereka yang telah menyerahkan batu kasar dalam jumlah yang cukup, dan kelompok lainnya adalah kelompok penambang yang belum menyerahkan batu kasar dalam jumlah yang cukup makanan dan sayur-sayuran, sedangkan di sisi lain hanya ada roti kukus kering, 1 untuk setiap orang. Perawatannya sungguh berbeda. Namun, bahkan selama waktu makan, persepsi Lin Nan tidak berhenti, dan sepenuhnya terpancar dan terkunci pada Lao San. Jika ingin keluar dari tempat hantu ini, Anda harus mencari jalan keluarnya. Meski hanya butuh 1 hari, Lin Nan punya gambaran kasar tentang situasi di sini. Bos, Anda mungkin tidak mempercayainya, tapi Lin Nan sebenarnya menggali 3 batu kasar, dan dia menggalinya dari lubang pembuangan. Anak ketiga masuk ke ruangan tempat mereka berdiskusi tadi malam, lalu berkata dengan nada agak tidak percaya. Meski tidak menunjukkan banyak kejutan di depan para penambang, ia tampak sangat bersemangat saat sampai di sini karena ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rata-rata pendatang baru belum mengetahui sama sekali rutinitas menggali batu kasar, sehingga mungkin bekerja seharian dengan sia-sia, dan jika beruntung, mereka mungkin hanya bisa menggali 1 batu kasar. Namun sebagai pendatang baru, Lin Nan menggali 3 batu kasar sekaligus, terutama di lubang pembuangan. Jika memang sial, kotoran ini akan terlalu besar. Kami akan memeriksa situasinya besok dan meletakkan batu kasarnya di sini. Zheng Ping jelas tidak mengingat pengingat Lao San sebelumnya, dan bahkan merasa bahwa dia sedikit ibu mertua, jadi setelah Lao San selesai berbicara, dia segera menjawab, dan kemudian memasuki kondisi kultivasi lagi.
Kebaikan. Dalam persepsi Lin Nan, dia segera menemukan bahwa ada 5 batu kasar yang ditempatkan di sekitar tubuh Zheng Ping, dan energi spiritual yang kaya dan murni yang ditelan Zheng Ping jelas terkandung dalam 5 batu kasar tersebut. Bos, mungkin ada sesuatu yang mencurigakan pada anak ini, jadi berhati-hatilah. Anak ketiga jelas menolak menyerah dan terus berbicara dengan Zheng Ping, namun saat berbicara, dia masih menyerahkan cincin luar angkasa tempat batu aslinya disimpan. Jangan terlalu hati-hati, ada lebih dari 300 tambang besar di punggung Bukit Changlong kita. Karena kita bertanggung jawab atas tambang ini, kita harus memenuhi tugas kita dengan setia dan tidak boleh membiarkan siapapun melarikan diri. Bahkan jika mereka terbasmi, mereka tidak boleh bocor tempat ini. Sedikit berita, meskipun dia mencurigakan, akan lebih baik jika memiliki satu batu kasar lagi setiap hari. Kita bisa memperjuangkan lebih banyak sumber daya ketika tenggat waktu tiba, jadi awasi saja. Ketika dia menyadari bahwa anak ketiga tampak sedikit tertekan, Zheng Ping tiba-tiba berbicara dan menjelaskan dengan nada serius. Sial, orang ini sangat dalam. Mendengar kata-kata Zheng Ping, Lin Nan tiba-tiba berseru secara diam-diam dan mulai waspada. Dan melalui bagian ini, Lin Nan juga mengetahui beberapa berita. Ternyata milik mereka bukan satu-satunya milik saya di sini, tetapi ada lebih dari 300. Hanya saja persepsinya belum bisa mendeteksi sejauh itu. Kebaikan. Setelah mendengar perkataan Zheng Ping, Lao San langsung terlihat terkejut, dan langsung mengerti apa yang dia pikirkan, dia mengangguk dan akhirnya mundur. Tertawa. Namun, ketika anak ketiga baru saja keluar dari kamar, mata Zheng Ping tiba-tiba terbuka, dan 2 sinar cahaya tajam keluar dari matanya dalam sekejap. Jika kamu ingin membuat gelombang di tanganku, Zheng Ping, ya, kamu sedang mencari kematian. Setelah bergumam di akhir, dia memasuki kondisi kultivasi lagi, dan bahkan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Setelah menyelidiki, Lin Nan diam-diam menarik kesadarannya, segera menyelesaikan makannya dan mengikuti para penambang kembali ke guanya. Karena gua tersebut sepenuhnya merupakan tempat perlindungan buatan manusia, tidak dalam, dan tidak mungkin bagi Lin Nan untuk menelan pil di tempat yang tidak terlindungi seperti itu. Jika dia ditemukan, dia pasti akan menderita pada akhirnya. Jadi setelah kembali ke gua, Lin Nan dengan cepat mulai menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa kondisi fisiknya dan mempertimbangkan bagaimana untuk kembali ke kondisi puncak secepat mungkin. Menambang di sini selama sisa hidup Anda. Cek, mimpi saja abang, aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu di sini. Namun, meskipun dia memeriksanya dengan sangat hati-hati, keadaan khusus di tubuhnya membuatnya tidak bisa berkata-kata selain kerusakan pada dantian dan meridian yang tersumbat, dia sebenarnya mendeteksi energi luar angkasa di dalam tubuhnya. Energi ini telah sepenuhnya menembus meridian tubuhnya. Bahkan di dantiannya, masih banyak residu saat ini. Jika energi ini tidak dibersihkan, bahkan jika dia memperbaiki meridian dan dantiannya, dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Lin Nan yang mahir dalam berbagai bidang farmakologi juga tahu betul bahwa jika ingin sembuh total secepatnya, hanya ada 2 cara. Salah satunya adalah teknik sekte jahat, yang memungkinkannya menelan semua energi di dalam tubuh, dan kemudian memulai dari awal lagi. Tapi sekarang kita berada di tambang, siapa yang tahu teknik sekte jahat semacam ini? Ini sama sekali tidak mungkin, jadi ide ini hanya muncul di benaknya sesaat, dan tidak ada gangguan. Cara lain yang sebenarnya lebih sulit, yaitu dengan melunakkan tubuh, menggunakan energi luar yang sangat besar untuk melarutkan energi di dalam tubuh. Namun, meskipun cara ini bisa dilakukan, namun jelas lebih sulit dibandingkan cara pertama, lagi pula body tempering bukanlah sesuatu yang akan terjadi hanya dengan memikirkannya. Tanpa sadar ia tertidur lelap, hingga keesokan paginya ia kembali dibangunkan oleh denting tangis anak ketiga. Tidak ada bedanya dengan hari sebelumnya. Dia masih ditugaskan di tambang nomor 1 untuk menambang bersama Wei Liang. Bagi Lin Nan yang memiliki persepsi kuat, menambang tidaklah sulit sama sekali. Ia tetap menggali 3 batu kasar dengan 3 sekop. Tapi kali ini, dia belum siap untuk berhenti. Lagi pula, anak ketiga sedang mengawasinya. Oleh karena itu, Lin Nan mulai mengikuti jejak Wei Liang dalam penambangan, berencana untuk membingungkan Lao San terlebih dahulu. Jika tidak, jika dia datang untuk memeriksa, dia tidak akan menemukan jejak penggalian, yang akan semakin menimbulkan kecurigaan. Tertawa. Dalam sekejap, persepsi Lin Nan melonjak, seperti sungai deras, mengalir ke seluruh tambang nomor 1. Ketika dia memilih untuk menambang, dia tidak hanya memilih lokasi secara menangui buta, dia mengandalkan persepsinya yang kuat untuk menemukan tempat dengan batu yang lebih kasar untuk ditambang dari lubang ini. Kebaikan. Namun, Lin Nan segera menemukan sesuatu yang aneh. Di bagian terdalam tambang nomor 1, ada massa energi hitam yang mengalir perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang hidup. Dan di sekitar massa energi hitam ini,
banyak berkumpul batu-batu kasar, seperti bintang yang menahan bulan, membungkus energi hitam di dalamnya. Ini dia. Segera, Lin Nan segera berlari ke lokasi dengan sekop dan mulai menggali dengan keras. Meskipun dia hanya memiliki persepsi, dia adalah tubuh dewa yang pemarah, jadi kelenturan dan daya tahan tubuhnya jauh lebih kuat daripada penambang biasa. Jika Anda terus menggali seperti ini tanpa henti, kebanyakan orang mungkin tidak akan mampu menanggungnya dalam waktu yang lama. Namun, untuk menciptakan ilusi bagi Lao San, Lin Nan tidak pernah berhenti. Hanya butuh lebih dari 2 jam untuk menggali lubang tambang baru. Lubang tambang ini masih jauh dari energi hitam, dan Lin Nan sengaja menggalinya sedikit untuk menghindari kecelakaan di tengahnya. Hanya saja dalam 2 jam ini, dia tidak menggali satu pun batu kasar, dan tujuannya bukan itu. Saat ini, tamu tak diundang muncul di tambang nomor 1. Anak ketiga. Ketika Lin Nan menemukan jejak Lao San, dia segera menyingkirkan persepsi yang menyebar ke tempat lain dan menguncinya sepenuhnya pada dirinya. Setelah anak ketiga memasuki tambang, dia dengan cepat melakukan pencarian dengan kesadaran spiritualnya dan dengan cepat menemukan jejak Lin Nan. Dia sedikit mengernyit. Apakah tebakanku salah? Setelah mengetahui bahwa Lin Nan sedang berjuang untuk menggali batu kasar dan telah membuka lubang tambangnya sendiri, anak ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, berjalan berputar-putar, dan kemudian pergi dengan tenang. Tidak lama setelah anak ketiga pergi, Lin Nan akhirnya menghentikan aktivitasnya, dengan sedikit cibiran di bibirnya. Anak ketiga baru saja pergi dan tidak akan segera kembali, jadi Lin Nan segera mengeluarkan pil pengembalian hebat dari cincin Ling Yin dan meminumnya sendiri, dan mulai memperbaiki meridian yang tersumbat. Dia tidak terlalu memikirkan tentang dantian untuk saat ini. Lagi pula, pil emas pengembalian hebat membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi efektif daripada pil pengembalian hebat, jadi dia memutuskan untuk melakukannya selangkah demi selangkah. Sampai malam hari, Lin Nan menelan total 3 Great Return Pills. Meskipun meridiannya belum sepenuhnya pulih, meridiannya telah pulih sampai batas tertentu, tetapi tidak ada energi nyata. Melihat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan akan segera tiba, Lin Nan keluar dari tambang dan dengan cepat menggali 3 batu kasar dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Oh tidak, kenapa anak ini tidak keluar? Setelah menunggu beberapa saat, Wei Liang masih belum keluar dari tambang. Lin Nan segera mulai bergumam dan segera mulai menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki. Wei Liang jelas terlihat tidak mau melakukannya, dan sedang menggali dengan keras ke dalam dinding batu. Sepertinya anak laki-laki itu belum mencapai nomor tersebut hari ini. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Lin Nan hanya bisa tersenyum tanpa berkata-kata. Pekerjaan semacam ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Jika bukan karena persepsinya yang tidak normal, bahkan Lin Nan tidak akan bisa menggali batu yang kasar. Wei Liang bekerja keras sepanjang hari tetapi gagal menggali sepotong batu kasar. Bahkan jika dia menyembunyikan satu bagian kemarin, dia masih kekurangan 2 bagian. Jadi dia masih menggali dengan putus asa, seolah ingin memanfaatkan momen terakhir ini untuk mencoba peruntungannya. Namun, meskipun dia menggali dengan putus asa, dia tidak dapat menggali bagian lainnya. Ini adalah tambang yang terbengkalai, dan jumlah batu kasarnya tidak banyak. Akan aneh jika dia bisa menemukan batu kasar sesuka hati. Pada akhirnya, Wei Liang tidak punya pilihan selain keluar dari tambang dengan ekspresi tertekan di wajahnya, tidak seperti wajahnya yang santai kemarin. Sudah berakhir. Tidak ada makanan untuk dimakan malam ini. Aku tidak menggalinya. Setelah keluar dari tambang, Wei Liang melihat Lin Nan menunggunya sambil tersenyum. Dia tidak hanya tersenyum malu dan berkata, "Kebaikan." Namun, ketika dia melihat Lin Nan tampak sangat santai, dia langsung bereaksi dan memberinya tatapan agak terkejut. "Berapa banyak potongan yang kamu gali?" Wei Liang ragu-ragu sejenak, dan akhirnya bertanya lagi. Jelas dia sedikit bingung dengan kelegaan Lin Nan. Mungkinkah Lin Nan menggali 3 batu kasar lagi hari ini? Dalam keadaan seperti itu, bahkan Wei Liang tidak dapat mempercayainya dan menganggapnya sangat mustahil. Jika nasib buruk di hari pertama boleh saja, mungkinkah Lin Nan masih mengalami nasib buruk di hari kedua? Sepertinya hal ini sangat mustahil terjadi. Seberapa jauh kamu harus melangkah? Lin Nan tidak peduli dengan pikiran Wei Liang, dia menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum, dengan ekspresi tak terduga di wajahnya, dan bahkan tidak menjawab pertanyaan pihak lain. Termasuk 1 yuan kemarin, masih ada 2 yuan tersisa. Kami pasti tidak punya makanan. Ketika Wei Liang mendengar kata-kata Lin Nan, dia langsung menjadi depresi, menggelengkan kepalanya sedikit dan menjelaskan. Kebaikan. Namun, saat dia hendak keluar dari tambang, dia tiba-tiba menemukan bahwa Lin Nan memiliki 2 batu kasar lagi di tangannya, menyerahkannya kepadanya sambil tersenyum. Aku akan menghapusnya, apa yang terjadi? Wei Liang jelas tidak tahu apa yang terjadi. Dia menatap Lin Nan dengan kaget, tidak tahu apa yang dia maksud.
Saya kebetulan menggali 2 buah lagi, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Bekerjalah lebih keras besok dan saya akan membantu Anda memilih lubang tambang baru. Lin Nan melemparkan 2 batu kasar itu ke Wei Liang tanpa peduli. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan berjalan keluar dari tambang. Wei Liang benar-benar tidak menyangka Lin Nan begitu murah hati dan berbagi semua kesulitan dengannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri beberapa penambang berebut batu kasar, jadi ketika Lin Nan memberinya batu kasar itu, Wei Liang begitu bersemangat hingga dia tertegun sejenak, bertanya-tanya apakah dia harus menerimanya. Suara mendesing. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Nan tidak memiliki tuntutan lain dan sudah keluar dari tambang, Wei Liang segera mengambil batu kasar itu dan mengusirnya dengan cepat. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Lin Nan menggali keempat batu kasar ini, dia jelas merasa bahwa Lin Nan penuh teka-teki dan bahkan bisa digambarkan sebagai orang yang misterius. Saudara Nan, jika ada urusan di masa depan, tanyakan saja. Saya bersedia melakukan yang terbaik. Meskipun itu hanya 2 batu kasar, yang tidak berarti apa-apa bagi Lin Nan, bagi Wei Liang, itu setara dengan menyelamatkan nyawanya, dan dia memiliki perasaan samar-samar bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Lin Nan. Tidak sebagus sarang harimau, bagaimana cara menangkap anak harimau. Akhirnya, dia bergumam di dalam hatinya, dan setelah bertemu dengan Lin Nan, dia dengan sungguh-sungguh berbicara kepadanya dengan suara rendah. Kebaikan, Lin Nan tidak menyangka anak Wei Liang ini akan mengatakan hal seperti itu. Dia meliriknya dan kemudian tersenyum acuh tak acuh. Apakah dia perlu memperlakukan anak ini seperti sapi atau kuda? Masih sama seperti hari sebelumnya, Lao Shan mengumpulkan batu-batu kasar di pinggir tambang dan mendaftarkan namanya. Lihat, ini Lin Nan yang baru. Saat Lin Nan dan Wei Liang muncul, mereka langsung menarik perhatian sekelompok penambang. Mereka tidak sengaja ditampar wajahnya oleh orang ini kemarin. Mereka semua ingin melihat berapa banyak batu kasar yang digali Lin Nan hari ini. Anak ini baru saja beruntung kemarin. Sangat mustahil untuk menggali 3 batu kasar lagi di lubang pembuangan hari ini. Ya, bahkan Wei Liang tidak bisa menggali 3 batu kasar setiap hari, dan batu-batu itu keluar agak terlambat hari ini, jadi mereka mungkin tidak menggalinya. Jika anak ini menggali 3 batu kasar lagi, aku akan rela membuat diriku kelaparan dan berbagi makanan denganmu. Melihat Lin Nan dan Wei Liang keluar dari tambang nomor 1 langsung menggugah perbincangan banyak penambang yang menangis, dan tak pelak kedua orang tersebut menjadi fokus perhatian semua orang. Setelah beberapa saat, akhirnya giliran Wei Liang dan Lin Nan. Semua orang menahan napas dan melebarkan mata. Lin Nan, berapa banyak batu kasar yang digali hari ini? Faktanya, begitu Lin Nan muncul, kesadaran anak ketiga mengunci dirinya. Jelas dia masih sedikit khawatir dengan pendatang baru ini, jadi dia memperhatikan setiap gerakannya. Saat melihat Lin Nan berdiri di depannya, Lao Shan langsung bertanya. Tidak ada tanda-tanda aktivitas psikologis di wajahnya, dan nadanya masih sedingin minuman dingin. Kalau kamu terus memainkan alat musik itu beberapa hari lagi, saudaraku, aku akan menjungkir balikkan tempat ini. Sementara anak ketiga mengunci Lin Nan sebenarnya mengunci anak ketiga, dan langsung bergumam diam-diam di dalam hatinya. Ini, tepatnya $3. Lin Nan mengulurkan tangan dan segera mengeluarkan 3 batu kasar dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Lao Shan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Namun, ketika dia mengeluarkan 3 batu kasar itu, para penambang di sekitar Ang menatap Lin Nan dengan mata tidak percaya, sama sekali tidak percaya bahwa semua ini benar. Dalam keadaan seperti itu, bahkan sudut mulut Lao Shan sedikit melengkung. Dia tidak pernah membayangkan Lin Nan akan menggali 3 batu kasar lagi. Bukankah tambang nomor 1 hampir ditinggalkan? Bagaimana bisa begitu banyak batu kasar digali sekaligus? Oke, biarkan aku memeriksa cincin luar angkasamu. Tentunya sebagai pendatang baru, Lin Nan mampu menggali sejumlah besar batu kasar selama 2 hari berturut-turut, yang membuat anak ketiga curiga, maka ia mencatat nama Lin Nan dan berkata kepadanya. Kebaikan. Dalam sekejap, kelopak mata Lin Nan sedikit bergerak. Benar saja, tebakannya benar. Anak ketiga mulai memeriksa. Namun, dia sudah bersiap untuk hal semacam ini. Hanya 2 batu kasar yang tersisa di ring luar angkasa diberikan kepada Wei Liang, jadi dia tidak peduli sama sekali. Cincin luar angkasa ini jelas berbeda dengan cincin luar angkasa yang dikenakan Lin Nan sebelumnya. Cincin luar angkasa ini tidak perlu diisi dengan energi spiritual, dan hanya berupa wadah portabel untuk menyimpan sesuatu. Kalau tidak, bagaimana mereka, para penambang, bisa menggunakan cincin luar angkasa jika mereka tidak memiliki energi nyata? Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Mungkin saya beruntung kemarin dan menggali beberapa bagian lagi dan membayarnya dalam 2 hari.
Kapan tambang nomor 2 ini akan segera menyusul hasil batu kasar dari tambang nomor 2 kita? Setelah mendengar perkataan Lao Shan, para penambang yang menyaksikan kegembiraan itu mulai membicarakan Qiu Lai lagi. Tentu saja, mereka tidak optimis terhadap Lin Nan seperti biasanya. Bahkan Wei Liang, yang berada di belakang, mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin untuk Lin Nan. Dia tidak bisa menebak apakah masih ada batu kasar di cincin luar angkasa Lin Nan. Lagi pula, Lin Nan terlalu santai ketika memberinya batu kasar sebelumnya, dan tidak merasa tertekan sama sekali. Bagaimana dia bisa begitu disengaja jika dia tidak memiliki cadangan batu kasar yang besar? Oh, kalau itu cek, harusnya semuanya diperiksa. Saat Lin Nan berbicara, dia menyerahkan cincin luar angkasanya kepada Lao Shan, tetapi begitu kata-katanya keluar, dia merasakan udara di sekitarnya langsung membeku, seolah-olah menjadi lebih dingin dalam sekejap. Tidak semua penambang ini menyerahkan batu kasarnya, lagi pula mereka harus bersiap untuk besok. Jika mereka tidak menggali cukup banyak pada hari tertentu, mereka tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Kebaikan. Sayangnya, anak ketiga tidak mengingat kata-kata Lin Nan, dan dengan hati-hati mulai memeriksa cincin luar angkasanya, tapi kemudian alisnya sedikit mengernyit. Tidak ada batu kasar di ring luar angkasa, hanya perkakas dengan bekas penggunaan yang jelas. Tidak masalah. Meskipun anak ketiga memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tetap mengembalikan cincin luar angkasa kepada Lin Nan, dan kemudian berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh. Apa? Setelah mendengar perkataan Lao Shan, para penambang yang siap menyaksikan keseruan itu langsung bingung, dan memandang Lin Nan dengan heran, seolah-olah mereka merasa sedikit luar biasa. Berikutnya, setelah anak ketiga memeriksa Lin Nan, meskipun ada keraguan di hatinya, dia tidak mempersulitnya dan terus mencatat jumlah batu kasarnya. Tak butuh waktu lama, akhirnya semua batu kasar para penambang sudah terdaftar, dan semua orang dibagi menjadi beberapa kelompok untuk makan malam. Namun, saat makan, persepsi Lin Nan telah mengunci Lao Shan lagi dan mengikutinya ke kamar Zheng Ping. Bos, Lin Nan itu juga menggali 3 batu kasar hari ini. Apakah ini mungkin? Setelah anak ketiga menyelesaikan urusannya, dia segera datang untuk melapor ke Zheng Ping, dan membuka pintu dengan nada bingung dan bertanya. Kebaikan, Zheng Ping sedang berlatih. Ketika dia mendengar suara itu, dia segera menyadari bahwa itu adalah Lao Shan. Karena alasan yang tidak diketahui, dia selalu mencurigai Lin Nan. Apakah kamu sudah menggali 3 bagian lagi? Ayo, kita pergi ke tambang nomor 1 untuk melihatnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lao Shan, Zheng Ping jelas sedikit terkejut, dan mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum berdiri dan berbicara. Jika tidak ada yang salah dengan Lin Nan, maka pasti ada yang salah dengan tambang No. 1. Lin Nan bahkan menggali batu kasar tersebut dan menyembunyikannya di tambang No. 1. Saya kira saya diam-diam menyelidikinya. Untungnya, saya dan saudara lelaki saya berjaga-jaga. Senyuman tipis tiba-tiba muncul di sudut mulut Lin Nan saat dia sedang makan, dan dia bergumam diam-diam, tapi dia tetap tidak melepaskan kedua orang ini, dan persepsinya terus meluas. Hanya saja di tambang nomor 1, hanya ada 1 lubang lagi yang digali oleh Lin Nan sendiri daripada sebelumnya. Bahkan jika Zheng Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki, dia tidak dapat mendeteksi petunjuk apapun. Tidak ada masalah, anak ketiga, apakah kamu terlalu berhati-hati? Ketika Zheng Ping dan Lao Shan memeriksa lubang tambang yang digali oleh Lin Nan, mereka tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa sedikit mengernyit dan bertanya pada Lao Shan. Meskipun dia memiliki keraguan tentang Lin Nan, dia tidak seserius itu. Mungkin saja, tapi aku merasa masih harus mengawasi anak ini. Rasanya dia tidak peduli sama sekali dan bahkan tidak mengeluh. Anak ketiga merenung sejenak, dan akhirnya berkata tanpa daya kepada Zheng Ping. Tidak akan memakan waktu lama, saudaraku, aku bisa menyelesaikan tujuanku dalam 3 hari. Pesan yang dikirim kembali oleh Lin Nan melalui persepsinya tiba-tiba menunjukkan senyuman percaya diri, dan dia dengan cepat kembali normal. Setelah makan dengan tenang, dia berjalan menuju guanya. Saat menambang di sini, jika Anda tidak melarikan diri dengan gegabah, pada dasarnya tidak ada hukuman, dan manajemennya relatif longgar. Namun, ada penjaga yang ketat di sekitar, dan Anda harus memiliki tahap Naschen Soul terendah untuk melarikan diri. Setelah para praktisi ini ditangkap untuk bekerja sebagai penambang, mereka mulai menjalani pekerjaan mereka setiap hari. Percakapan dan masa depan mereka penuh dengan kebingungan, dan mereka bahkan berpikir bahwa mereka tidak memiliki masa depan. Namun, Lin Nan tidak pernah berpikir seperti ini. Meskipun energi sebenarnya dalam tubuhnya telah ditekan, dia sangat yakin bahwa penindasan ini tidak permanen, jadi dia mempertahankan mentalitas yang sangat tenang dari awal hingga akhir. 3 hari berlalu terlalu cepat bagi beberapa praktisi, dan mereka hanya melewatkan sedikit meditasi. Namun,
3 hari ini sangatlah sulit bagi Lin Nan dan penambang lainnya yang menambang di punggung Bukit Changlong. Mereka bekerja keras setiap hari hanya untuk mendapatkan makanan lengkap, dan siklusnya terus berlanjut. Panggilan. Akhirnya, Lin Nan menggali lapisan udara hitam yang sebelumnya dia deteksi. Lapisan itu hanya dilindungi sementara oleh formasi batuan, sehingga tidak ada yang terlihat dari luar. Aneh, energi hitam apa ini? Lin Nan bergumam pada dirinya sendiri sambil menyingkirkan batu kasar yang baru saja dia gali. Menghitung batu kasar ini, cincin lingin miliknya telah menyimpan lebih dari 30 batu kasar dalam 3 hari terakhir. Jika dia tidak takut diselidiki lagi oleh Zheng Ping, dia akan berhenti menggali sekarang dan menelan ramuan emas besar. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menyerahkan 3 batu spiritual setiap hari, membuat anak ketiga tidak dapat melakukan apapun. Bahkan jika dia terus menatap Lin Nan dengan kesadaran spiritualnya, sulit untuk mendeteksi sesuatu yang aneh. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berhenti melacak Lin Nan dan berkonsentrasi pada urusannya sendiri. Akhirnya di malam hari, Lin Nan keluar dari pit dan berpura-pura bersemangat. Dia sudah menyiapkan permainan dan tinggal menunggu hari esok. Saudara Nan, kamu akhirnya keluar. Haha, saya beruntung hari ini. Saya menggali 5 yuan dan menghemat 7 yuan. Melihat Lin Nan keluar dari tambang, Wei Liang segera mendekatinya dan berbisik padanya. Karena Wei Liang tidak menemukan apapun terakhir kali, Lin Nan menggunakan akal sehatnya untuk menemukan lokasi mata penambangan anak ini. Disinilah Lin Nan bisa merasakan batu yang paling kasar. Yah, bayar saja semuanya, kamu tidak membutuhkannya lagi. Namun, Lin Nan tersenyum acuh tak acuh dan berkata kepada Wei Liang bahwa jika dia ingin melakukan ini dengan baik, dia harus membutuhkan bantuan Wei Liang, jika tidak, akan sulit baginya untuk menyelesaikannya sendirian. Kebaikan. Mengapa? Wei Liang jelas tidak mengetahui rencana Lin Nan, jadi dia langsung bertanya padanya. Faktanya, Lin Nan secara alami memiliki tujuannya sendiri dalam melakukan ini. Dia ingin Zheng Ping dan Lao San menyelidikinya lagi, sehingga dia punya waktu untuk meminum pil emas pengembalian besar. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Nan telah menelan semua ramuan yang perlu ditelan. Kecuali fakta bahwa Dantian masih tidak memiliki energi nyata dan beberapa kerusakan, Meridian telah pulih sepenuhnya. Jika Great Returning Golden Pill efektif, maka Dantian pasti bisa memperbaiki kerusakannya. Dan jika energi sebenarnya dalam Dantiannya dapat dipulihkan, Zheng Ping dan Lao San tidak akan dapat melakukan apapun padanya di tahap awal Naschen Soul. Sejak melihat King Yu, Lin Nan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum surgawi tertinggi di benua asli yang dapat menyelamatkannya, dan dia juga ingin memahami hukum surgawi di benua ini sesegera mungkin. Dia bahkan ingin mengumpulkan sayap perang 5 elemen sehingga dia memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan melalui turbulensi ruang angkasa dan kembali ke bumi. Bertahun-tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu bumi telah berubah menjadi apa. Lakukan apa yang aku katakan, dan jika memungkinkan, aku akan membawamu pergi bersamaku. Lin Nan segera menjelaskan kepada Wei Liang dengan suara rendah dan berpura-pura tersenyum misterius. Apa? Dalam sekejap, Wei Liang sangat terkejut saat mendengar kata-kata Lin Nan. Dia tidak percaya Lin Nan punya ide yang begitu berani. Melarikan diri dari sini tentu saja merupakan keinginan terbesarnya. Meskipun dia sudah lama tidak berada di sini, setelah mendengar kabar bahwa dia tidak akan pernah pergi lagi setelah dia datang ke sini, Wei Liang tidak lagi memiliki harapan. Namun, dia tidak menyangka Lin Nan akan memiliki ide yang begitu berani. Apakah ini, mungkin, Dantian kita telah ditekan, dan kita tidak memiliki energi yang sebenarnya. Wei Liang menarik napas dalam-dalam dan mencoba mencerna sepenuhnya apa yang dikatakan Lin Nan. Jika mereka dalam kondisi saat ini, melarikan diri akan menjadi mimpi belaka dan mustahil untuk dicapai. Namun ini juga merupakan peluang baginya, jika ia tidak memanfaatkan peluang tersebut, mungkin kedepannya tidak akan tersedia. Saat ini, sudah ada gelombang di hatinya, dan ia sedang memikirkan kelayakan hal tersebut. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri, ayo pergi. Lin Nan melihat waktu dan melihat bahwa hari sudah larut. Dia segera mengatakan sesuatu padanya dan segera berjalan keluar untuk menghindari anak ketiga masuk untuk mencari seseorang. Wei Liang ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengambil keputusan dan pergi bersama Lin Nan. Setelah bergaul satu sama lain selama beberapa hari terakhir, Wei Liang sudah merasa bahwa Lin Nan menyembunyikan segalanya, jadi dia masih percaya pada Lin Nan. Kenapa kalian berdua keluar terlambat? Baru saja di luar tambang, saya kebetulan bertemu Lao San, yang hendak datang untuk mencari seseorang. Bagaimanapun, mereka berdua tertunda selama beberapa waktu, dan penambang lainnya sudah mendaftar. Kakak ketiga, kita banyak menggali hari ini. Total ada 10 batu kasar. Wei Liang melirik Lin Nan, mengertakkan giginya,
dan segera mengeluarkan semua batu kasar yang dia simpan beberapa hari terakhir ini, menyerahkannya kepada Lao San dan berkata, "Kebaikan." Awalnya, anak ketiga berencana untuk menegurnya, tapi dia tidak menyangka Wei Liang akan melakukan trik seperti itu, dan dia tiba-tiba terlihat terkejut. Apa? Meskipun suara Wei Liang tidak nyaring, karena semua penambang lainnya sedang menunggu mereka, tidak ada suara, dan perkataan Wei Liang langsung terdengar. Namun, setelah mendengar ini, semua penambang memandang Wei Liang seolah-olah mereka idiot. "Sial, dengan banyaknya batu kasar, tidak bisakah kamu menyimpannya dulu? Setidaknya bisa menjamin makanan untuk beberapa hari. Tidak ada imbalan sama sekali jika kamu menyerahkan semuanya sekaligus. Bagaimana denganmu?" Anak ketiga mengulurkan tangan dan mengambil batu kasar itu. Saat mendaftarkan nama Wei Liang, dia menoleh ke Lin Nan dan berkata, bahkan matanya penuh harapan. Selama 3 hari terakhir, anak ketiga terus mengawasi Lin Nan, tetapi dia tidak dapat mendeteksi petunjuk apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. $34. Lin Nan tampak sangat bersemangat, segera mengeluarkan batu asli dari cincin luar angkasa, dan berkata kepada anak ketiga. Engah. Ketika anak ketiga mendengar perkataan Lin Nan, awalnya dia tidak mempercayainya, namun dalam sekejap dia melihat batu-batu kasar di tanah, memancarkan energi spiritual yang kaya dan murni. Adegan mengejutkan ini hampir membuat Lao San langsung mengeluarkan seteguk darah lama. Dia tidak percaya itu benar sama sekali, dan bahkan raut wajahnya menjadi aneh. Adapun para penambang tidak jauh, mereka semua menunjukkan rasa jijik setelah mendengar kata-kata Lin Nan. Siapa yang benar-benar percaya? 34 batu kasar digali dalam 1 hari. Hal seperti ini tidak dapat terjadi bahkan di tambang nomor 3, yang dikenal sebagai area penambangan berkualitas tinggi. Namun, ketika Lin Nan benar-benar mengeluarkan sepotong batu kasar satu demi satu, para penambang tercengang di tempat, dan mereka semua memandang Lin Nan dan Wei Liang dengan mata tidak percaya. Ini bukan mimpi, idiot. Ada begitu banyak batu kasar yang akan baik-baik saja meskipun kamu tidak menambangnya selama 10 hari, jadi mengapa mengeluarkan semuanya sekaligus? Orang-orang tidak peduli dengan makanannya. Cih, bodoh sekali. Dalam sekejap, ketika para penambang yang hadir menyadari bahwa Lin Nan benar-benar tidak pamer, mereka segera mulai berbicara. Namun, mereka juga terkejut dengan banyaknya batu kasar yang bisa digali Lin Nan. Apakah ini masih merupakan tambang yang ditinggalkan? Begitu banyak batu kasar yang dihasilkan sekaligus, yang membuat mata para penambang hampir melotot karena iri, namun tanpa terkecuali, mereka semua mengira Lin Nan adalah seorang idiot. Semuanya digali hari ini. Anak ketiga tidak menyangka Lin Nan akan mengeluarkan begitu banyak batu kasar sekaligus. Dia menatapnya dengan heran dan bertanya dengan nada yang aneh. Lin Nan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan tidak menjawab apapun. Oke, kamu pergi makan sekarang. Anak ketiga ingin mengatakan sesuatu untuk memberi hadiah kepada Lin Nan, tetapi setelah merenung sejenak, dia akhirnya tidak mengatakannya, lagi pula, dia tidak memiliki keputusan akhir tentang masalah ini sendirian, jadi dia tidak bisa menjanjikan apapun. Saat mengantar para penambang untuk makan, Lao San dengan cepat mengumpulkan semua batu kasar di tanah, berubah menjadi aliran cahaya, dan pergi berdiskusi dengan Zheng Ping. Masalah hari ini bukanlah hal yang sepele dan tidak sesuai dengan akal sehat. Harus diselidiki dengan jelas. Tertawa. Pada saat ini, Lin Nan secara tidak sengaja mengungkapkan cibiran di sudut mulutnya, dan persepsinya langsung menyebar, dan dia bergegas ke kamar Zheng Ping bersama anak ketiga. Bos, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Anak ketiga berteriak sambil berlari, mengeluarkan suara bernada tinggi seolah-olah ekornya diinjak. Kebaikan. Saat ini, Zheng Ping sedang berlatih. Kebetulan ada begitu banyak batu kasar yang baru saja digali dari tambang. Batu-batu tersebut penuh dengan energi spiritual upaya. Namun, tangisan anak ketiga menimbulkan ketidakpuasan yang kuat. Dia berada pada titik kritis dalam kultivasinya dan hendak membuat terobosan, tetapi dia tidak menyangka akan diganggu oleh Lao San saat ini. Apalagi yang membuatmu ribut? Zheng Ping membuka matanya dalam sekejap, dan 2 cahaya terang muncul dari matanya. Dia menatap Lao San yang menyerbu ke arahnya dan bertanya. Jelas, dia juga ingin tahu apa yang terjadi. Jika sesuatu yang besar ditunda, itu tidak masuk akal. Bos, lebih dari 40 buah batu kasar digali dari tambang nomor 1 hari ini. Ketika anak ketiga mendengar nada tidak ramah Zheng Ping, dia segera menjelaskan, dan ekspresinya langsung menjadi serius. Apa? Dalam sekejap, ekspresi Zheng Ping berubah. Orang lain tidak mengetahui jumlah batu kasar di tambang nomor 1, tetapi Zheng Ping mengetahuinya dengan baik. Sangat tidak mungkin begitu banyak batu kasar muncul sekaligus. Ayo, ikut aku dan lihat. Setelah mendengar berita itu, Zheng Ping jelas menjadi gelisah. Dia mengatakan sesuatu kepada Lao San,
dan segera bergegas keluar dan bergegas menuju tambang nomor 1. Cek-cek, mayat kedua orang itu segera berubah menjadi aliran cahaya, dan tak lama kemudian mereka sampai di tambang nomor 1. Namun, mereka tidak mencari secara memangui buta, sebaliknya, mereka masuk ke tambang Lin Nan dan Wei Liang dan mulai menyelidiki. Keduanya ingin melihat apakah mereka telah menggali lapisan batu aslinya. Namun, mereka mencari dalam waktu lama dan tidak dapat mendeteksi energi spiritual yang kuat. Itu bukan lapisan batu aslinya. Apakah ini benar-benar hanya keotang pembawa sial? Zheng Ping mulai ragu saat ini, dan menjadi curiga pada Lin Nan untuk pertama kalinya. Sejak Lin Nan datang ke sini, keluaran batu kasar di tambang nomor 1 perlahan-lahan meningkat. Bahkan jika dihitung berdasarkan keluaran biasa, hal itu sama sekali tidak mungkin. Para penambang yang ditugaskan di tambang ini sepenuhnya diasingkan ke istana yang dingin. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui identitas Wei Liang, bahkan bukan anak ketiga, dan Wei Liang ditugaskan ke tambang ini setiap saat, dan itu menjelaskannya sendiri. Tertawa, setelah merenung sejenak, Zheng Ping membalik pergelangan tangannya, dan ada sekop kecil di tangannya. Karena Lin Nan dan Wei Liang bisa menggali begitu banyak batu kasar di sini, pasti ada sesuatu yang aneh. Menggigit. Namun, setelah sekop kecilnya menyekop batu tersebut, dia langsung mengeluarkan suara yang nyaring. Aku akan menghapusnya, tidak apa-apa. Anak ketiga jelas terpana. Dia tidak pernah menyangka bisa menggali batu kasar hanya dengan sekop. Sepertinya Lin Nan dan Wei Liang tidak berbohong. Kebaikan, Lin Nan yang baru saja kembali ke gua tiba-tiba merasakan kegelisahan di hatinya, seperti api yang membuat darah di tubuhnya langsung mendidih. Tidak bagus. Tertawa. Namun, begitu pemikiran ini muncul di benaknya, seberkas energi yang kuat melonjak dari tubuhnya ke langit dalam sekejap. Otang pembawa sial, apa yang terjadi? Bahkan saat ini, Lin Nan tidak tahu mengapa sinar semacam ini muncul di tubuhnya. Tidak ada peringatan sebelumnya. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok muncul dari luar gua dalam sekejap. Melalui akal sehatnya, Lin Nan menemukan bahwa orang yang datang adalah Wei Liang, dan dia sedang memegang sekop yang digunakan untuk menggali batu kasar. Kakak Nan, jangan khawatir, aku di sini. Ketika Wei Liang muncul di hadapan Lin Nan, dia segera mengatakan sesuatu kepada Lin Nan, lalu mulai menumpuk batu-batu di dalam gua menuju pintu masuk gua, berniat untuk memblokir pintu masuk gua terlebih dahulu. Namun, karena energi yang mengalir dari Lin Nan begitu besar sehingga cahayanya sudah menembus gua, jadi sudah terlambat ketika dia melakukannya. Hihihi. Dalam sekejap, para penjaga yang bertanggung jawab menjaga tambang berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju gua Lin Nan, dengan sedikit niat membasmi di wajah mereka. Tidak hanya para penjaga tersebut, bahkan para penambang yang kini menjadi orang normal pun merasakan aura kuat dari ikan kukus tersebut dan langsung bergegas keluar dari gua tempat mereka tinggal. Kebaikan, sayap pertempuran 5 elemen. Namun, saat ini, Lin Nan juga merasakan sumber energi yang sangat besar ini, yang berasal dari sayap perang 5 elemen di tubuhnya. Wei Liang, bantu aku menjaga pintu masuk gua. Merasakan cahaya suci meletus dari sayap perang 5 elemen, meridian seluruh tubuh Lin Nan langsung mulai mendidih dengan darah, dan energi yang mengepul dengan cepat mengembun darinya. Dia merasa sepertinya telah menemukan kesempatan khusus. Lin Nan segera berteriak kepada Wei Liang, dan kemudian dia dengan cepat mengeluarkan pil emas pengembalian besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil, Wei Liang sedikit terkejut ketika dia mengetahui bahwa Lin Nan telah meminum pil dengan santai, dan mengalihkan seluruh perhatiannya padanya. Tertawa, tepat setelah menelan pil, udara yang sangat kaya dan padat tiba-tiba muncul dan mulai berputar di sekitar Lin Nan. Ledakan. Namun, kultivator Ansi yang berada di luar gua saat ini tidak memberikan kesempatan ini kepada Lin Nan. Dengan raungan, kekuatan agung menghancurkan batu yang baru saja ditumpuk Wei Liang. Lin Nan, keluarlah. Zheng Ping dan Lao San sudah waspada ketika mereka merasakan energi kuat mengalir dari Lin Nan untuk pertama kalinya, dan segera keluar dari tambang. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, Zheng Ping tidak menganggap serius Lin Nan dan segera berteriak keras. Penjaga tambang di sekitarnya telah sepenuhnya mengepung gua Lin Nan. Meskipun mereka hanya berada pada tahap inti emas, itu jelas cukup untuk menghadapi orang biasa seperti Lin Nan yang tidak memiliki kekuatan. Brengsek, meskipun Lin Nan menelan pil emas besar yang kembali, persepsi abnormalnya tidak terpengaruh. Dia juga segera mendeteksi situasi di luar dan tidak hanya mengutuk secara diam-diam. Perubahan mendadak hanya berbeda 1 hari dari waktu yang dia hitung, dan dia tidak tahu mengapa sayap perang 5 elemen tiba-tiba terbangun. Meskipun tidak banyak orang di area penambangan, gua tempat tinggal Lin Nan saat ini dikelilingi sepenuhnya. Hihihi, Lin Nan mengabaikan teriakan Zheng Ping di luar dan membiarkan efek obat yang kuat dari pil emas besar yang kembali terus mempengaruhi dantiannya.
Energi yang kaya dan padat terus berputar di sekitar tubuh Lin Nan dan mulai mengalir ke meridiannya sedikit demi sedikit. Dan di antara alisnya, tanda berwarna merah darah muncul dengan jelas, berkedip dengan cahaya merah samar. Bahkan Wei Liang di sampingnya benar-benar tercengang setelah melihat pemandangan ini. Kebaikan. Dalam sekejap, totem kuno melintas dengan jelas di benak Lin Nan, bersinar dengan cahaya suci putih. Ledakan. Namun, saat totem kuno muncul, energi besar meledak dari langit, meledakkan Lin Nan dengan sikap tirani. Dalam sekejap, gua tempat Lin Nan berada diledakkan oleh energi yang kuat ini, dan energi kekerasan menyapu ke arah luar dalam sekejap. Tidak bagus. Namun, pada saat ini, dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Lin Jianhao dan yang lainnya semua merasakan perubahan besar yang terjadi di benua primitif, dan aura berbahaya tiba-tiba muncul di hati setiap orang. Sayap perang 5 elemen Lin Nan semuanya meledak dengan energi. Tekan dia dengan cepat. Dia telah dihukum oleh surga tertinggi. Cepatlah, itu anak baptisku. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan segera hentikan. Jika terlambat, itu akan terlambat. Pada saat ini, hampir semua pengontrol mengaktifkan energi aslinya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, mereka berteleportasi ke langit di atas benua primitif dan menekannya dengan paksa. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa semua kekuatan tempur Lin Nan dibangunkan oleh sayap pertempuran 5 elemen saat ini. Jika ada sesuatu yang tidak dapat dikendalikan di Lin Nan, itu adalah sayap perang 5 elemen dan jarum ilahi Ding Hai. Semangat senjata dari sayap perang 5 elemen berhasil dibangunkan dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam pikiran Lin Nan, tetapi jelas belum stabil. Lin Nan benar-benar dalam keadaan setengah sadar saat ini. Tidak, aku tidak bisa menekannya. Teleportasi keluar. Cepat dan teleport Lin Nan ke pesawat yang lebih tinggi. Setelah sayap perang 5 elemen terintegrasi sepenuhnya, Dao Surgawi tertinggi tidak akan ada hubungannya dengan dia, jadi dia bisa secara alami kembali. Lin Jianhao mengaktifkan semua prinsip Dao, dan sambil menahan energi kuat Dao Surgawi tertinggi untuk Lin Nan, dia mengendalikan ruang dan berkata. Di antara pengontrol ini, mungkin hanya pengontrol luar angkasa yang memiliki kemampuan ini. Bagaimanapun, yang dia kendalikan adalah hukum luar angkasa. Dia memiliki kendali penuh atas hukum luar angkasa apapun di planet beruang. Bagus. Dalam sekejap, tangan pengontrol ruang sedikit terjalin, dan energi yang kuat tiba-tiba keluar dari tangannya, dan tanda Dao yang jelas dan tebal terbentuk dalam sekejap mata. Tertawa. Dalam sekejap, energi hitam menyelimuti Lin Nan langsung dari udara. Kebaikan. Energi hitam. Namun, pada saat ini, indera Lin Nan, yang energi sejatinya di dantiannya terkuras dengan cepat, tiba-tiba menemukan energi hitam ini, yang persis sama dengan energi hitam yang dia rasakan di tambang nomor 1. Suara mendesing. Segera setelah itu, sebelum dia dapat bereaksi, tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan pada saat dia menghilang, surga tertinggi di benua primitif secara bertahap kembali tenang. Beberapa hari kemudian, suara mendesing. Sebuah anak panah mengenai pipi Lin Nan dan mengenai pohon di belakangnya, menyebabkan dia berkeringat dingin dan bergegas menuju rumput di sampingnya dengan seluruh kekuatannya. Segera setelah itu, otot-otot di seluruh tubuhnya menegang, dan dia berguling, bersembunyi di balik batu besar, dan matanya mengamati ke arah anak panah. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu makan buah matang pemecah jiwa di daerah terlarang dan kamu masih ingin melarikan diri. Aku ingin menangkapmu untuk membuat obat. Suara suram dan tua terdengar di kejauhan, bekas luka di wajahnya masih mengeluarkan darah, dan sepasang mata dingin terus mengamati sekeliling. Ini dia lagi, sial. Aku sudah mengejarnya begitu lama dan dia masih tidak mau menyerah. Sepertinya dia berlari untuk menyelamatkan nyawanya lagi. Lin Nan menghela nafas dalam hatinya, diam-diam mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke kanan. Lalu dia berlari menuju hutan lebat di sebelah kiri, lincah seperti musang, tidak mengeluarkan suara. Nak, apakah kamu masih membuat alasan di sini? Aku tidak akan tertipu lagi. Mendengar suara itu, lelaki tua itu mengangkat tangannya, dan anak panah berbulu ditembakkan ke punggung Lin Nan seperti ada matanya. Di atas bulu panah, energi api yang dahsyat meledak seketika, dan bahkan pepohonan di sekitarnya langsung layu dan berubah menjadi abu. Saya menghapus. Lin Nan segera menerkam makanan itu seperti guk-guk ganas, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Rasa sakit yang membakar tiba-tiba muncul di punggungnya, tapi dia juga menghindari panah fatal itu. Setelah energi apinya hilang, ia segera bangkit dan berlari menyelamatkan nyawanya lagi. Kali ini ia belajar dengan baik dan tidak pernah berlari lurus, malah ia membelok ke sana kemari hingga membingungkan pandangan lelaki tua itu. Meski masih memiliki kesadaran spiritual, karena gerakan Lin Nan terlalu cepat, lelaki tua itu tidak bisa memastikan di mana Lin Nan akan mendarat saat berikutnya. Selain itu, ada banyak pohon di hutan, dan busur serta anak panah tidak dapat digunakan sama sekali.
Orang tua itu mengumpat dengan marah di belakangnya, tetapi dia tidak dapat menyusulnya dalam waktu singkat. Saudaraku, siapa yang membuatku tersinggung? Sejak terserap oleh energi hitam, saya hanya memetik beberapa buah-buahan liar untuk memuaskan rasa lapar saya. Saya tidak menyangka itu akan menjadi buah pemecah jiwa di daerah terlarang. Wus! Dalam sekejap, 3 anak panah bulu ditembakkan dari busur dan anak panah lelaki tua itu, dan ditembakkan ke arah Lin Nan dalam sekejap. Gerakan lelaki tua itu secepat awan dan air yang mengalir, dan dia menyelesaikan rangkaian gerakan ini dalam sekejap mata. Jika dia memiliki True Yuan, Lin Nan masih bisa bersaing, tapi tanpa True Yuan, dia akan menjadi orang menyebalkan. Namun, saat lelaki tua itu meledakkan ketiga anak panah bulu ini, Lin Nan merasakannya dengan tajam, dan dengan cepat jatuh ke tanah terlepas dari batu keras di tanah. Patah. Sebelum dia bisa bangkit dari tanah, lelaki tua itu menginjak bagian belakang jantungnya. Perasaan sesak di dada membuat mata Lin Nan memutih dan dia hampir kehabisan napas. Hei, apa yang akan terjadi meskipun kamu memakan buah penghancur jiwa? Apa kamu tidak tertangkap olehku? Ikuti saja aku untuk memurnikan obatnya. Orang tua itu tertawa bangga, tetapi kakinya tidak rileks sama sekali, dan bahkan meningkatkan kekuatannya. Kenapa? Aku tidak memprovokasimu. Lin Nan mencoba melawan, tetapi ternyata dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Gelombang kemarahan tiba-tiba muncul, dan dia berteriak dengan enggan. Hah, kamu tidak memiliki energi yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Orang tua itu hendak menjawab kata-kata Lin Nan, tapi dia merasakan perasaan lembut di bawah kakinya, dan dia berteriak karena terkejut. Belum lagi energi sebenarnya, setelah datang ke sini, dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa selain memakan beberapa buah yang disebut pemecah jiwa, yang mengarah pada pengejaran ini. Ayo kembali dan membuat obat. Orang tua itu sepertinya tenggelam dalam pikirannya, dan setelah beberapa saat dia berteriak dengan arogan dan tidak masuk akal pada Lin Nan. Saya menghapus. Lin Nan awalnya ingin mendengar penjelasan lelaki tua itu, tetapi dia tidak mau mendengarnya setelah menunggu lama. Tapi sekarang jika lawan menahannya, dia hanya akan dipukuli. Mengetahui bahwa Lin Nan tidak memiliki energi nyata, lelaki tua itu merasa lega. Dia membungkuk dan mengangkatnya dari tanah seperti ayam, berbalik dan pergi. Oh tidak, saya tidak ingin membuat obat. Biarkan saya pergi. Apapun kompensasi yang Anda butuhkan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Lin Nan tidak mau ditangkap seperti ini, berteriak dan meronta, mencoba melarikan diri. Namun lelaki tua itu mencengkeram punggungnya erat-erat, dan dengan sedikit tenaga, rasa sakit yang menyengat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Nak, sebaiknya kamu tidak bergerak. Jika kamu berani memakan buah pemecah jiwa tanpa energi sejati, kamu sedang mencari kematian. Orang tua itu berkata kepada Lin Nan dengan setengah serius dan setengah bercanda sambil berlari ke depan. Lin Nan tidak tahu fungsi dari buah pemecah jiwa, jadi dia hanya mengejek kata-kata lelaki tua itu dan memutar tubuhnya lagi dengan acuh tak acuh. Meskipun dia mencari dalam ingatannya dan tidak dapat menemukan informasi apapun tentang buah penghancur jiwa, setidaknya tidak ada buah seperti itu di benua primitif dan benua Shenwu. Tidak bagus. Tiba-tiba, Lin Nan merasakan ada beberapa perubahan pada tubuhnya, dia terkejut dan berteriak diam-diam. Tubuh yang masih berputar tiba-tiba melengkung seperti tersengat listrik. Panas membara yang kuat mengalir dari perut bagian bawah dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya seolah mengalir di sepanjang darahnya. Tidak, buah penghancur jiwa telah mulai berlaku. Orang tua itu sedikit mengernyit, bergumam, mengerahkan tenaga pada kakinya, dan berlari lebih cepat. Lin Nan ditangkap oleh lelaki tua itu dan tidak bisa bergerak, tetapi panas yang membakar di tubuhnya terus menyerang sarafnya. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit yang menyengat mengalir dari perut bagian bawah ke pikirannya. Ah, Lin Nan, yang sangat menderita, dapat menahannya pada awalnya, tetapi ketika sengatan itu memasuki pikirannya, dia tidak dapat menahannya lagi dan membuka mulutnya untuk menjerit. Cek cek cek, orang tua itu tidak berbicara. 3 sinar cahaya dingin melintas di tangannya, menembus tubuh Lin Nan dan menyegel darahnya yang mengalir deras. Ketika cahaya dingin menyegel darahnya, rasa dingin langsung mulai menyebar dari tempat tersegel ke seluruh tubuh Lin Nan. Meski masih ada sengatan kecil yang lambat laun menghantam otak, namun tidak sekuat dulu, setidaknya bisa ditahan. Untunglah kamu tertangkap olehku. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati. Tanpa tenaga untuk melarutkan buah pemecah jiwa itu, kamu pasti sudah basmi diri. Orang tua itu berkata sambil berlari, seolah Lin Nan harus berterima kasih padanya sekarang. Bukankah ini jalan buntu di tanganmu? Lin Nan hanya mengejek kata-kata lelaki tua itu. Bukankah itu hanya untuk membawanya kembali untuk memperbaiki obatnya? Itu sama dengan kematian, tapi itu hanya sedikit lebih baik daripada mayat di hutan belantara.
Orang tua itu tampak sedikit malu. Dia benar. Dia menangkap Lin Nan dan kembali memurnikan obatnya. Buah penghancur jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dipetik dengan santai. Tetapi lelaki tua itu tidak tahu persis apa yang dimiliki buah pemecah jiwa itu, dan dia hanya bisa menemukan pecahannya dari pecahan yang tersisa dari zaman kuno. Itu sebabnya dia sangat ingin mendapatkan Lin Nan yang telah memakan buah penghancur jiwa. Ini adalah kesempatan langka. Diam, energi buah penghancur jiwa sudah masuk ke dalam darahmu. Aku tidak ingin darahmu mengalir lebih cepat dan membuatmu meledak dan mati. Orang tua itu merenung sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam dengan wajah dingin. Lebih baik mati dengan cara meledak daripada dimurnikan olehmu. Turunkan aku ingin buang air kecil. Lin Nan tidak menerima trik ini sama sekali, dia berjuang sebentar dan kemudian mengatakan sesuatu. Yang dia pikirkan adalah menggunakan urin untuk melarikan diri dari kendali orang tua itu. Kencinglah sesukamu, aku tidak keberatan menjadi kotor. Namun ia tidak menyangka lelaki tua itu tidak berniat melepaskannya dan tetap berlari ke depan, seolah mengulur waktu. Sepertinya orang ini sedang sakit. Melihat rencana urin tidak berhasil, Lin Nan tiba-tiba memiliki ekspresi malu di wajahnya, dan dia berjuang sedikit lagi. Namun, setelah berjuang beberapa saat, panas membara yang familiar muncul lagi tanpa peringatan dan langsung masuk ke dalam pikirannya. Aku orang menyebalkan besar, apa-apaan ini? Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam, tetapi tidak ada cara lain. Dia hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana orang tua itu bisa menyelamatkannya. Orang tua itu jelas tidak menyangka bahwa kekuatan buah penghancur jiwa akan begitu kuat. Itu telah memblokir aliran darah Lin Nan, atau kecepatan alirannya dia lengah. Gelombang udara panas yang menyengat tiba-tiba mengalir ke tangan lelaki tua di punggung Lin Nan, dan dengan cepat menyebar ke tubuh di sepanjang tangan yang memegang Lin Nan. Bang! Orang tua itu melambaikan telapak tangannya, dan Lin Nan terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Rasa sakit karena terlempar jauh lebih sedikit daripada rasa sakit yang membakar yang melanda pikirannya. Tiba-tiba, Lin Nan merasakan sengatan itu, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus masuk ke dalam pikirannya. Sengatannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya, dan dia segera menjerit melengking. Lin Nan menahan kepalanya kesakitan dan terus berguling-guling di tanah. Dia bahkan membenturkan kepalanya ke bebatuan di tanah. Orang tua itu sedikit bingung. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Berapa banyak energi yang dimiliki buah penghancur jiwa. Dia juga sedikit tidak yakin tentang hal ini. Namun kekuatan panas tadi masih segar dalam ingatannya, dan bahkan sekarang dia tidak berani menyentuh tubuh Lin Nan dengan tangannya. Sial, makanlah. Orang tua itu meraih ke dalam pelukannya, mengeluarkan botol porselen kecil berwarna hijau zamrud, melemparkannya ke tanah, dan berteriak tanpa bantahan apapun, seolah memberi perintah. Pada saat ini, Lin Nan mengepalkan tinjunya, giginya terkatup, dan wajahnya penuh dengan ekspresi ganas. Sambil menahan rasa terkejut yang membara di kepalanya, dia membuka botol porselen dengan gemetar, dan aroma obat yang sejuk tiba-tiba memenuhi udara. Dia bahkan tidak melihatnya. Dia mengangkat lehernya dan menuangkan semua pil di botol porselen ke dalam mulutnya. Apapun yang terjadi, itu adalah kematian. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini, yaitu menghilangkan rasa terbakar itu, bahkan sedikit meringankannya. Pil dinginnya meleleh di mulut, dan rasa dingin mengalir ke tenggorokan dan menuju perut, untuk sementara membuat panas terbakar sedikit mereda, namun rasa sakit yang menyengat masih terus melanda pikiran. Kilatan melintas di mata lelaki tua itu. Dia hendak mengulurkan tangan, tetapi rasa panas yang membara melintas di benaknya saat dia mengulurkan tangan. Rasa sakit yang parah di benaknya hampir membuat Lin Nan tidak sadarkan diri, tapi dia tidak bisa. Rasa sejuk berangsur-angsur menyebar di perut, mampu menekan rasa panas yang membakar, membuat Lin Nan merasa sedikit lebih baik, namun hanya sedikit, dan rasa sakit yang menyengat terus melanda pikirannya. Karena kekuatan tumbukan ini terlalu keras, pikiran Lin Nan menjadi kosong sama sekali, dan dia bahkan kehilangan kemampuan berpikir, dan ingatannya langsung terkoyak. Orang yang paling cemas adalah orang tua di samping. Dia ingin menghentikan kekuatan buah penghancur jiwa mengalir di tubuh Lin Nan, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana dan hanya bisa menonton tanpa daya. Di perut bagian bawah Lin Nan, dua aliran udara panas dan sejuk akhirnya bertemu. Saya pikir arus udara sejuk akan mendominasi. Tanpa diduga, pada saat kedua aliran udara bersendewa, aliran udara sejuk seolah tersulut, naik dengan cepat dan langsung menuju ke dalam pikirannya. Saya menghapus. Akhirnya, Lin Nan tidak bisa lagi menahan dampak kekerasan, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan melompat dari tanah. 1400.